Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 14 ayat 22 sampai 36. Janganlah takut. Sekali peristiwa ketika tiba-tiba listrik padam di waktu malam, Pram Junior berteriak ketakutan dan memanggil ibunya. Dengan sabar sang ibu mendekapnya, maka tenanglah Pram Junior. Suatu malam pulang dari resepsi, Pram Junior melewati makam yang besar dan gelap. Ketakutan melanda dirinya. Setelah Pram senior menggandengnya, hilanglah rasa takut. Sang anak percaya ayahnya mampu melindungi. Dua kisah sederhana di atas kiranya membantu kita memahami perikop Injil pada hari ini. Setelah memberi makan banyak orang dengan roti, Yesus mengambil kesempatan berdoa. Semalaman beliau berdoa di atas bukit. Para muridnya disuruhnya berlayar ke seberang danau, sementara orang banyak disuruh pulang. Ketika para murid sendirian di dalam perahu, tiba-tiba perahu mereka terombang-ambing karena angin sakal. Kira-kira jam 3 dini hari mereka mengalaminya. Pada saat itu Yesus berjalan di atas air menemui mereka. Para murid terkejut, mereka mengira sedang melihat hantu. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus sebagai pemimpin di dalam perahu masih belum percaya, maka ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, maka suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Yesus pun merestuinya dengan berkata, "Datanglah." Pada saat menginjakkan kakinya di air, Petrus merasakan kencangnya angin dan ia mulai tenggelam. Pada saat itu ia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Petrus. Tuhan Yesus menegur Petrus dengan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika Yesus dan Petrus tiba di dalam perahu, angin menjadi reda. Semua murid menyembah Yesus dan berkata, "Sungguh engkau adalah Anak Allah." Yesus terus menjalankan perutusannya dengan menyembuhkan banyak orang. Kisah Injil yang menarik untuk direnungkan bersama. Para murid seperti kebanyakan orang lainnya merasa dipuaskan oleh Yesus. Beliau memberi makan, tetapi mereka belum tahu bersyukur atas kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mewakili mereka untuk bersyukur kepada Bapa dengan berdoa di bukit semalaman. Pengalaman para murid juga menjadi pengalaman kita. Banyak kali kita dianugerahi berkat dari Tuhan tetapi tidak bersyukur. Kita lebih banyak menuntut, meminta, bahkan seakan-akan memaksa Tuhan, tetapi lupa bersyukur kepada Tuhan ketika mengalami berkat. Yesus memberi kesempatan kepada para murid di bawah pimpinan Petrus untuk berlayar ke seberang danau. Dalam perjalanan ini, mereka dilanda angin sakal. Perahu mereka terombang-ambing dan nyaris tenggelam. Pada saat yang sulit, Yesus berjalan di atas air untuk menolong mereka. Peristiwa ini terjadi pada dini hari. Perahu adalah simbol sebuah komunitas atau simbol gereja. Komunitas ini dipimpin oleh Petrus.
Ketika mereka berjalan sendiri tanpa Yesus, maka mereka mengalami angin sakal. Angin sakal adalah pengalaman godaan, penderitaan, dan penganiayaan sebagai murid Kristus. Ini adalah pengalaman yang menantang umat Tuhan. Malam hari adalah saat kegelapan menguasai alam semesta. Ini juga menjadi simbol manusia dengan pengalaman dosa yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Pada saat seperti inilah kita memerlukan Tuhan yang meneguhkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus sebagai orang yang dipercayakan Yesus memimpin komunitas para rasul memiliki keraguan terhadap Yesus. Dia yang meminta pergi kepada Yesus, tetapi ia jatuh tidak berdaya. Ia tenggelam dan harus meminta tolong dari Yesus. Gereja, baik umat maupun para gembala, adalah orang-orang yang lemah dan harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus bersabda, "Terlepas dari aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Yesus sebagai Tuhan mengulurkan tangan, memegang tangan Petrus supaya selamat. Ini adalah satu simbol penting bagi Yesus senantiasa menguatkan para gembala di dalam gerejanya. Ketika Yesus dan Petrus sebagai gembala hadir di dalam komunitas, maka angin sakal di dalam komunitas menjadi reda. Pada saat itulah para murid mulai sadar dan menyembah beliau, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Sabda Tuhan menyadarkan kita untuk tetap bersatu dengannya. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kita juga disadarkan menghadapi berbagai persoalan hidup, pergumulan-pergumulan tertentu dengan mengandalkan Tuhan sebagai penolong sejati. Biarlah beliau mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan kita yang mengangkat semua beban kehidupan kita. Ingatlah kata-kata ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apakah Anda juga masih takut? Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.